Shalom, putra-putri kerajaan surga, jemaat GBS Yerusalem Baru yang disayang Tuhan dan yang saya kasihi. Kita bertemu lagi di seri pesan penggembalaan yang ke-39. Tema pada saat ini adalah Mazmur dari jurang yang dalam. Pak Andreas, masa ada Mazmur dari jurang yang dalam? Ada, nanti kita akan baca. Pak Andreas, biasanya Mazmur itu kan selalu dinyanyikan, dikumandangkan di dalam bait Allah dan di gereja. Ini kok ada Mazmur dari jurang yang dalam? Ada karena penulisnya yaitu Daud sendiri saat itu merasa berada di dalam jurang, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena dosa yang diperbuatnya. Di seri pesan penggembalaan ke-38, saya menyatakan dengan tulus, I beg you, aku memohon kepada saudara-saudara, kalau engkau ada simpan dosa, ada hidup di dalam dosa, bahkan bergelimang dengan dosa, jangan sampai ada orang meratap karena kita melawan Tuhan. Cepat ambil tindakan untuk bertobat, supaya saudara tidak berada di dalam jurang yang dalam. Mari kita lihat ayatnya yang ditulis oleh Daud, Mazmur dari jurang yang dalam. Yaitu di pasal 130 dari Mazmur ini ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Seluruh Mazmur pasal 130 ini mari kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Bagian yang pertama kita renungkan di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nyanyian ziarah. Sebuah nyanyian untuk perayaan, peringatan, dan ibadah di bait Allah. Ditulis oleh Daud untuk dinyanyikan oleh seluruh jemaat. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Saudara, Daud bukan malaikat yang tanpa dosa. Sehebat apapun dia, jago di dalam memenangkan peperangan-peperangan, melewati banyak pertempuran. Saudara, dalam hal ini Daud dibeberkan oleh Alkitab firman Allah. Bagaimana orang yang hebat ini pun punya dosa. Dan itu diungkapkan dengan terbuka oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Daud berzina dengan Batseba. Dan untuk menutupi dosanya itu, dia minta Yoab panglima perangnya menaruh suami dari Batseba yaitu Uria untuk berada di tempat yang paling depan supaya mati terbunuh. Dan memang pada akhirnya Uria gugur. Seorang prajurit yang begitu setia kepada Daud. Seorang prajurit yang begitu baik membela negaranya. Mati sia-sia oleh karena Daud yang merencanakan kematian itu setelah menghamili Batseba. Saudara, Daud sadar dia dalam situasi yang sangat tidak baik. Situasi di dalam jurang karena dosa. Saudara, kita belajar bahwa dosa bukan sesuatu yang manis, tapi pahit. Dosa bukan seperti orang yang tinggal di hotel, yang dilayani oleh para pelayan-pelayan hotel, baik makanan, minuman, maupun alat-alat untuk beristirahat atau tidur. Bahkan juga alat-alat mandi pun disiapkan, saudara. Dosa tidak berada dalam situasi yang demikian. Tapi bagi Daud ketika dia jatuh dalam dosa, serentak dengan itu dia seperti jatuh di dalam jurang yang dalam.
Kenapa demikian, saudara? Karena dia berada dalam kegelapan. Di dalam sebuah situasi yang menjepit dia dan yang tidak menguntungkan. Karena Nabi Nathan langsung datang kepadanya dan berkata, pedang tidak akan pernah pergi daripada rumah tanggamu. Dan betul, saudara, tidak lama kemudian anak-anaknya saling membenci. Pertama-tama yaitu Tamar, putri daripada Daud, adik dari Absalom, digauli oleh kakak tirinya. Putra Daud juga, yaitu Pangeran Amnon. Pangeran Amnon sesungguhnya adalah seayah, tetapi saudara lain ibu dengan Absalom dan adiknya yaitu Tamar. Tapi Amnon begitu mencintai Tamar. Dan dengan tidak senonoh membuat Tamar pada akhirnya kehilangan kegadisannya. Saudara, Tamar begitu hancur. Tapi Amnon ternyata berubah dari sakit asmara, cinta betul kepada Tamar, lalu berubah menjadi benci. Dan tragis, saudara, menimpa kehidupan daripada putri yang cantik ini yang namanya Tamar. Absalom ketika mendengar perbuatan daripada kakaknya, kakak tirinya yaitu Amnon, saudara, dia membunuh kakaknya. Saudara lihat, itulah kondisi Daud di dalam jurang yang dalam. Apa yang dikerjakan Daud? Dia berkata, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Permohonan untuk apa? Untuk minta ampun, saudara. Permohonan untuk apa? Untuk Tuhan berbelas kasihan. Jangan mengingat-ingat kesalahanku, Tuhan, ayat 3. Dan padamu, Tuhan, ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Seringkali orang mempermain-mainkan dosa. Toh nanti Tuhan mengampuni. Sekaligus mempermain-mainkan Tuhan. Tetapi bagi Daud, ketika dia membutuhkan pengampunan, saudara, dari orang berdosa berubah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Ayub pasal 5 ayat 7 berkata demikian. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Dalam bahasa Jawa, terjemahan Alkitab tahun 94. Ora nanging menungso dhewe sing nekakake cilaka marang awake. Jadi dosa itu membuat kita ini cilaka kepada dirinya sendiri marang awake. Kaya pletik ing geni, wetune uga saka geni. Dosa itu seperti percikan api. Bermain-main dengan dosa sama dengan bermain api. Dan itu membakar kehidupan orang yang berdosa. Dan kalau terlambat untuk bertobat, maka api neraka yang membakar dia. Lihat, saudara, dosa merupakan sesuatu yang serius. Bagaimana tidak serius? Allah harus menjadi manusia, menjadi daging, bahkan mati di kayu salib, yaitu Yesus, untuk menebus dosa kita. Sangat serius, bukan? Dosa dalam bahasa aslinya adalah hamar, meleset dari tujuan. Seperti anak panah yang melesat, yang harusnya mencapai pada titik tengah dari sasaran itu, ternyata meleset. Itulah hamar. Itulah dosa. Dosa meleset dari kebenaran Tuhan. Tidak bisa memenuhi kebenaran Tuhan, menyimpang dari kebenaran Tuhan. Itulah dosa. Maka itu ayo segera bertobat. Seperti Daud, sadarilah kalau tidak bertobat hidup kita berada di dalam jurang. Poin yang kedua, ayat 5-8. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti.
Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada para pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali kalimat itu disebut. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ingat saudara, ini adalah mazmur yang dikemas untuk nyanyian ziarah, nyanyian perayaan yang dikumandangkan tidak hanya oleh Daud tetapi oleh bangsa Israel. Sehingga penutup dari pasal ini menyebutkan publik. Siapa? Hati Tuhan tertuju kepada siapa? Tidak hanya kepada Daud tapi kepada seluruh Israel. Siapa Israel? Umat pilihan Tuhan. Anda dan saya adalah Israel rohani yang dipilih oleh Tuhan, yang dicintai, dikasih oleh Tuhan. Dan kepada kitalah Tuhan mengadakan pembebasan. Tetapi harus dimulai dengan pertobatan. Poin yang kedua, setelah bebas dari jurang, yaitu kita bertobat dari segala dosa kita seperti Daud. Dan dia takut kepada Tuhannya, saudara. Maka poin yang kedua kita akan belajar adalah merupakan kesempatan untuk memiliki pengharapan setelah bertobat. Untuk apa pengharapan itu? Untuk melanjutkan hidup. Melanjutkan hidup yang bagaimana? Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat saudara, tadi dosa adalah meleset dari kebenaran Tuhan. Sehingga ketika kita bertobat, kita menyadari keadaan kita, maka kita hidup dalam takut akan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Itu artinya anak panah kehidupan kita tepat meluncur dan masuk kepada kebenaran Tuhan. Orang-orang sudah dipulihkan. Boleh berharap pada Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sebuah kalimat yang sangat puitis. Ketika kegelapan dalam jurang itu menyelimuti kita dan kita bertobat, maka ada secercah matahari pagi yang menunggu kita. Apa itu? Pengharapan. Berharap kepada Tuhan bahwa dalam Tuhan itu ada kasih setia. Wow, luar biasa saudara. Daud tahu dia butuh kasih setia itu. Karena itu dia segera bertobat. Dia minta ampun dan minta dipulihkan oleh Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara-saudara untuk tidak lagi berada dalam jurang, tetapi nyanyikan mazmur ini bersama-sama Daud dan segenap umat Israel. Bahwa setelah bertobat dan dipulihkan, dalam Tuhan ada kasih setia dan dalam Tuhan ada pembebasan. Maka hidupmu akan lain saudara. Hidupmu akan berubah dan kau akan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan pujian Darah-Mu Yesus. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami, mengubah kehidupan kami. Dari orang yang berdosa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan kami boleh mengharapkan yang terbaik dari kasih setia Tuhan untuk kehidupan kami.
peliharakan jemaat-Mu dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bertobat, tidak lagi bersentuhan dengan dosa. Dan karena itu kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk melindungi kami dari wabah pandemi ini. Untuk mengeluarkan kami dari jurang yang gelap. Dan kami boleh melihat sinar matahari pagi dalam bentuk berkat rohani. Juga berkat-berkat jasmani bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan saat ini. Tuhan tolong kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan perbarui hidup kami. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Sampai bertemu di pesan penggembalaan yang akan datang. Tuhan memberkati.